orang itu bisa dikatakan disabilitas itu apa gerang gitu Bang? Manusia tuh diciptakan unik. Ya. Jadi karena ada standarnya tuh nah. Orang melakukan hal ini kepada disabilitas itu bukan karena memberikan haknya, tapi karena kasihan bener ya gitu. Ya, disabilitas itu adalah orang yang memiliki keterbatasan. Bujurkah itu Bang? Atau ada? Para politikus itu kurang tertarik ke sana karena kadang kalau dipoto, kadang kalau wah ini kinerjaku nah. Itu kan ngalih loh. Bahasanya Perlu- kadang kalau dijual Bang lah. Kadang menjual ke gasan terpilih lagi. Ya, kadang makanya ada orang sempurna gitu secara fisik, tapi disambati kada terima dengan keadaan. Berarti apakah sudah tercapai yang namanya kesetaraan pendidikan terhadap disabilitas? Nah, perlu ditanyakan itu loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar kula samunyaan? Hari ini kita bapandiran pulang lawan siapa Bang Mus? Nah, jadi tamu kali ini sangat-sangat luar biasa. Apa bedanya dari yang semalam menyambut spesial juga? Pokoknya tamu kita ini kada pernah ada spesial. Siapa kali ini? Selalu spesial. Jadi dengan tamu ini ulun yakin Kenapa? bahwa kita semakin terinspirasi. Ya, soal Kadang kekurangan itu bukan menjadi alasan untuk Ya. kita bermalas-malasan, Tapi- untuk mengeluh segala macam. Jadi dengan bisa jadi dengan keterbatasan kita malah menjadi kelebihan yang kada bisa dimiliki oleh orang lain. ya kita hadirkan Bang Fahmi. Ya. Ya, selamat datang Bang. Ya, Kayak apa kabar Ben? alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Hanya datang juga tadi. Ya. Nah hari ini kita bapandiran santai aja Bang Kita hendak tahu masa kecilnya Bang Fahmi. Kami mengingatnya Bang Fahmi kah Bang Azhari kah? Fahmi kawan. Fahmi aja. Nah, nggih. Hari ini kita luar biasa bujur dari Sidin tadi. Kita hari ini ketemu dengan Bang Fahmi gitu. Ya. Nah, kebetulan Sidin ini Win misalnya. Ya, Bujur Bang. Win, Ya, Win. Win. Alumni Win. Alumni Win. Nah, kebetulan kami ini Win juga. Ya, angkatan berapa Win Bang? Angkatan 2016. 2016. 16. Kating kita. Ya, jauh. Tadi Ya. Di atas ya. kita jauh. Ya. Nah, kami ingin nanya Bang. Sebelumnya kan kami di setiap segmen kami itu selalu menanyakan bagaimana masa kecil. Nah, kali ini kami ingin menanyakan kayak apa gerang masa kecil Bang Fahmi kasih hari itu. Kayak itu. Masa halus lah. Ya, Ya, misalkan dari tegak. SD, SMP, Inggi kayak itu. Nah, ulun ini kebanyakan nang kayak orang juga Iya, Inggi. lahir dari ibu. Nah, Bujur. melahirkan. Iya. Habis itu ya sekolah SD-nya di Banjarbaru, MTS di Banjarbaru juga. Ulun itu SD dulu tuh ngarannya Banjarbaru Kota 7. Nah, wah ini kan berubah loh dari jadi apa? Setiap daerah tuh kan pakai nama kelurahan wah ini beda. nama kelurahan. Kayak SDN Kuripan 2 misalnya. Oh. Itu nama modelnya. Iya. Berubah lah ini lah. Ya. Jadi nama sekolah yang dulu kan berganti ada lagi. Cuma Iya, iya. sekolahnya tuh masih ada Bang. Oh, ganti nama aja Bang lah. Habis itu MTS di Ihya Ulumuddin Bang Pasar Banjarbaru. Iya. Nah sebelumnya ulun tuh Imba SD tuh kada langsung ke MTS Ihya Ulumuddin Banjarbaru. Nah tapi ke MTS Raha. Oh, sempat ke Raha. Nah, sawat ke Raha juga sekitar 1,5 tahun lah. Oh, Waktu pindah ke MTS Ihya Ulumuddin. iya. Nah pas imbah dari SD ke Raha Rasyidiyah Khalidiyah tadi ke Amuntai. Nah itu banyak banget apa ya culture shock. Nah culture shock terkajut lawan budaya buan sana. Wah kayak ini kas sekarang. Oh, sawat terasa Ada bedanya kan. Ya. Apa ngarannya masyarakatnya gitu beda juga loh. Ya. Namanya Banjarbaru Banjarmasin tuh akulturasi budaya banyak kayak itu. Namanya di Amuntai atau Hulu Sungai Utara tuh ya Banjar Bang. Bahasanya gitu hulu kan. Iya, betul. Yang nyata benar tuh loko-loko apa loko? Iya, loko. Kenal loko. Iya. Loko. Iya, loko jalan ya bahasanya kayak itulah. Iya. Lalu apa nih loko nih? Iya, Sekalinya model kayak imbuhan aja. Iya. Model imbuhan pang. Ya, iya. Gitu. Ya, nang amun bahasa tapi itu kalah
Iya. Aku kalah Jaldi. Iyalah. Tahu kalah lah. Tahu. Ke wadah. Wadah. Oh, wadah. Nah, ke wadah atau ke rumah Jaldi. Oh, kayak gitu. Nah, itu kan tapi tahu nih Bang Ai. Atau kala ya. Iya. Kala, ya. Iya kalah. Ya, kan tapi tahu nih Bang, maaf Bang lah. Berarti tadi SMP MTS lah. Ya, MTS. Pas Raha. madrasah aliyahnya Bang Bian? Apakah atau SMA biasa Bian? Madrasah yang mbahnya dari MTS kan dari Raha tuh pindah pulang ke MTS Iya Ulumuddin Banjarbaru karena biasa aja juga kembali bubulik. Mbah dari MTS itu mondok pulang. Tapi mondoknya nih di Madura, Al Amin Perenduan Madura. Oh. Merantau sini Merantau. Sawat berapa lah? 2 tahunan rasanya. 2 tahunan di situ. Mbah tuh pindah pulang ke Mandua Martapura. Wah ini jadi Manpat Banjar. Manpat Banjar. Nah, di situ pulang banyak pengetahuan tentang budaya lawan masyarakatnya berbeda-beda Iya, pula. Ada Madura, ada Buan Papua ada juga. Oh, ada banget di situ lah. Ada semua setiap daerah ada. Bercampur. Iya. Berarti sih ini sebelum masuk MTSI Ulumuddin masuk dulu ke Raha ya lo. Ya. Sebelum masuk ke Aliyah pulang nang di Martapura, Ya. masuk pulang dulu ke pondok pesantren di Madura. Itu sampai kelas berapa Bang di Madura tuh? Sampai kalau di pondok kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 tuh sama dengan 2 SMA. Oh, 2 Aliyah. Berarti masuknya dari kelas 4 lah. Masuknya tuh dari persiapan apa ya? Kalau di Al-Falah itu sebutannya tajhizi kan? Tajizi. Tajizi. Kalau di sana tuh sebutannya takmili. Berarti Ben berapa tahun tuh di Sawat di sana tuh? Hitungannya ya 2 tahun lebih Bang kayak itu nah. 2 tahun lebih lah. Cepat lah sih Din lah. Lumayan lawas ya. 2 tahun. Anyar ke Mandua Martapura. Ini jadi Manpat Banjar. Iya. Nah, Bang, tadi kan masalah dari masa pian sekolah dari SD, SMP, SMA. Nah, jadi Ulun ingin bertanya juga Ulun pian. Kayak kesibukan pian sekarang apa gitu Bang? Apakah pian bekerja kayak itu? Apakah pian apa kayak itu? Sebujurnya disambat bekerja karena bekerja, disambat begawi ya begawi kayak itu nah. Pengusaha. Pengusaha lah pian. Ya, pengusaha sih Din. Ya, disambat karena yang begawi orang loh. Ulun ini cuma ibaratnya apalah? Ya plannernya aja lah. Kayak itu nah. Model merancang. Konseptur. Merancang. Konseptor. Jadi yang digawe ini ada sumber daya misalnya orang yang kawa ini ulun yang menyatukan dari kemampuan orang lain itu untuk mengakomodir. Iya, mengakomodir itu. Ada yang perlu ini ulun bisa mengakomodasikan itu. Ini di bidang apa Bang? Usahanya. Ada beberapa Bang kayak gitu nah. Misalnya kayak pakaian dan seragam, kemudian kosan ada juga. Berarti manu kosan. Ini pun pian kosan nih. Pun kuitan Bang. Hitungannya manajer lah. Ya, manajer. Ya. Anu aja Pak. Maaturakan Terima beres jadi kuitan sini tuh gitu lah. Ya Bang. Nah, kalau boleh tahu kosannya di mana Bang? Sekaligus kita promosikan bahwanya sini ini bisi kosan kita dengan kawan-kawan. Kosannya di belakang dalam Banjarbaru. Di Banjarbaru. Banjarbaru. Nah, barangkali ada kawan-kawan nang orang Banjarbaru ya, nang hendak kuliah nih. Ya, bisa kebingungan mencari kosan di mana? Bisa datang ke Kosidin. Di mana Bang alamatnya? Jalan Intan Sari 2 nomor 102. Dalam Banjarbaru. Nah, gini. Berapa per bulannya Bang? 800k. Itu bisa setahunan atau harus per bulan atau kayak apa Bang sistemnya? Langsung setahunan kawa bayarnya. Anak ada bebulikan kawa aja Bang. Sesuai request. Ya. Ya. Baik, bujur. Berarti kesibukan Ben di begawi lah hitungannya begawi lah sebagai bisa dikatakan sebagai freelance lah Bang. Kada. Sebujurnya kalau bahasa Wahin itu freelance. Kalau bahasa yang bahari itu serabutan. Kami ini freelance ya makanya cuman tetap banyak free-nya daripada lens-nya. Kebanyakan free-nya gitu nah. Dulu kan Pian bisi usaha sendiri lah. Itu Pian sudah berapa lama menjalani itu Bang? Apakah mulai dari kuliah Pian menjalaninya?
Kalau yang pakaian itu dari kuliah bang. Kalau yang kuliah. Orang tua ini kan sudah lawas loh. Oh nggih. Kalau orang tua ini dari yang kos itu dari 2005-an. 2005 bang lah. 2005 ulahnya 3 tahun tuh. Oh berarti kamu lahir 2002. 2002 aku lahir. Belum lahir 2000. Ya. Adalah. Iya, tahun 2000-nya lahir. 2005. Iya. Nah, Bang, ini sebelum masuk ke pembahasan bahwasanya Pian ini kan kuliah di UIN. Ini hendak untak-untakan kan Pian ini bisi kos yang di Unlam. Kenapa Pian masuk UIN, Bang? Kenapa Pian kadang mau coba di ULM aja itu nah? Atau di Uniska atau di kampus lain? Sebujurnya fun fact-nya nih ulun nih. Apa bang? Pas SBMPTN tuh masuk di industri pertanian Unlam. Oh di Unlam. Oh, berarti daftar juga Bang lah. Iya daftar. Untuk kampusnya Banjarbaru kalau Bang? Iya Banjarbaru. Ada 2 semalam tuh daftar di SBMPTN tuh di Unlam. Satunya di UIN beasiswa. Oh. Berarti beasiswa Pian nih Bang lah. Iya ambil beasiswa semua. Jurusan apa Bang? Ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh Suludin. Masya Allah. Berarti kita nih kawan nih takon-takon masalah Al-Quran. Iya, sambung ayat kan? Sambung. Itu wajib apa loh Bang? Wajib. Seberapa Bang? Ada berapa lah. Kalau dari mata kuliah yang wajibnya itu juz 30, juz 1 lawan surah pilihan. Oh. Yasin, Waqiah, As-Sajadah kayak gitu. Wajib disetor sebelum skripsi kah atau ada syarat-syarat tertentu? Itu ada mata kuliah per semester, ada tahfiz ABC. Wajib dihafal itu Bang lah. Wajib dihafal. Oh, yang dihafal nih kada cuma nanunya aja loh Bang, Arabnya aja loh. Misalnya artinya. Kada. Kalau terjemahannya aja. Iya kalau elan artinya, tafsirnya segala macam ya lah. Ada. Oh. Nah, itu Bang dia di jurusan IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir di tahfiz tuh banyak yang berguguran mahasiswa. Maksudnya berguguran tuh kada lulus. Seleksi alam makanya. Iya. Ada yang sampai nyerah di tahfiz tuh sampai akun DO. Gara-gara tertinggal mata kuliah tahfiz itu kada lulus. Oh. Ada. Dasar Bang lah ulun bukannya ulun ke ngalihan Jumat ada rasa dulu tips dari sini. Ya nggih supaya nyaman mah hafal Al-Quran. Kawan ulun ini bisa juga mah hafal Al-Quran. Mudah-mudahan lah. Ini pas sebenarnya bulan Ramadan. Iya. Nggih. Nah, mau ulun tuh jujur aja ada 2 kali ada lulus. Ada juga sekalinya ada lulus ya. Kayak orang juga atau ya. Dasar apa ya? Kan ngarannya lain mondok lo. Posisinya ini sudah kuliah, banyak kegiatan lain dengan mata kuliah tahfiz yang 1 juz itu. Termasuk kendala besar sebujurnya di jurusan itu. Sempat juga waktu pas ulun ketua HMJ itu mengusulkan untuk diganti kadang-kadang karena jarnya dari Kemenak itu jerun. Oh berarti Ben pernah ketua HMJ. HMJ apa Bang? IAT tuh. IAT. Tahun 2000? Tahun 2018-19. Oh, aneh juga sih Din, maksudnya aktif juga ada organisasi lah. Aktivis lah. Nah, boleh lah Bang sedikit atau banyak lah Bang. Bagusnya banyak Bang gitu loh. Diceritakan kepada kami dan kepada sanak-sanak ulun yang menonton bahwasanya kayak berang perjuangan Pian untuk masuk kuliah di UIN nih, apalagi Pian dapat beasiswa nih. Ya ibaratnya kayak maksudnya beasiswa Pian ini kan bisa dikatakan untuk orang-orang yang terpilih loh Bang. Iya. Gitu. Nah, kayak Pak mungkin ada tipsnya kah juga dari Pian untuk mendapatkan beasiswa itu? Oh nggih. Yang pertama tuh pastinya untuk dapat beasiswa tuh mendaftar Bang ya lah. Ini kan mendaftar ya Pak. Anak dapat tiba-tiba orang menjulungi beasiswa kadang mendaftar. Iya. Jujur aneh. Jujur. Maunya anak Islam sahadat dulu ibaratnya. Mana ada sahadat lain Islam. Ada sahadat. Mendaftar. Bah tuh seleksi. Nah, pas seleksi ini ada tes-tesnya. Misalnya kayak baca kitab, terus tuh kemampuan keislaman dasar, bahasa Arab, campuran semalam tuh tesnya. Habis itu imbah tes itu loh pengumuman sekalinya ulun nih lulus. Posisi uncit. Tapi lulus. Yang penting lulus. Biar terakhir penting lulus. Iya, ujur. Sekalinya uncit kada apa. Yang penting lulus. Ada pilihan pulang di Unlam nih. Industri pertanian bimbang nih. Ujur. Mana
karena yang beasiswa itu di UIN, jadi Kuitan merekomendasikan di UIN. Oh, berarti basicnya agama juga ben kuitan ben keluarga ben nih sebenarnya. Sebujurnya kadang mama itu malah di pegawai BUMN, di PLN, abah itu guru matematika. Karena basicnya agama sama sekali. Karena basic agama lah, tapi ben mencoba untuk berbeda ya lah. Iya, berbeda sekalinya malah bingung. Emang lulus IAT bingung apa nih karena jurusan yang dicari ilmu Al-Quran dan tafsir. Oh, belum ada kah Bang lagi Bang linearnya? Di sini ada misalnya yang lulus S2 lanjut S2 tuh ada di sini. Oh, belum ada. Maunya daftar CPNS itu cuma penghulu, guru apa nih? Tafsir Quran hadis. Oh, guru. Penghulu, guru Quran hadis atau sejarah apalah SKI lain. Apa Bang? PAI. PAI. Pendidikan agama Islam. Nah, sedangkan itu harus bersaing dengan jurusan yang PAI bujur. Asli PAI gitu nah. Iya. Berarti belum ada lah. Lalu bingung nih. Penghulu ya jarang juga yang dicari loh. Ya, iya. Padahal ada ide bisnis yang mantep gitu. Harga 5.000 jadi 100.000. Ini nyambat Bang lah. Lain dulu Bang lah. Ada kebanyakannya itu Bang. Lain dulu Bang. Nah, jadi tadi kan Pian konten sensitif kadang. Iya, bujur. Maaf ya. Kada umpatan. Tuh ya itulah. Lanjut. Jadi kan Pian tadi pada bahwasanya Pian pernah menjadi ketum. Ya, ketum aktivis berarti Pian. Nah, Pian tuh mengikuti organisasi ini apakah dari maba kah Pian atau mungkin kok hanya jadi aktivis itu mulai dari semester 4 Jakarta. Tertariknya Bang kapan? Iya, tertariknya kapan gitu nah. Disambat aktivis tuh kada juga karena kada aktif koler juga gitu. Iya dibawain juga lawan kawanan ayo empatnya karena dibawain nih. Daripada kada mau apa-apa. Iya. Umpat lalu terjerumuslah ke jurusan kayak itu ikut meramaikan suasana. Betul. Iya. Lalu di situ mulai aktifnya Bang lah. Ya, mulai mengawani kawanan juga gitu. Oh, tapi kan niat sebenarnya pengen Bang sampai jadi ketum tuh. Iya. Karena ada yang mencalon. Disuruh ke berarti Bang? Kada juga. Wah, ada yang calon. Testing tes ombak. Cek ombak. Ya, cek ombak. Dari mana ya? Sekali pilih lah. Iya, bujur. Nah, sebenarnya ada fun fact. Tapi ini bujur Bang, koreksi Bang lah bila salah. Fun fact-nya si Dini adalah pegiat disabilitas. Bisa dikatakan gitu? Bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu apa Bang sebenarnya Bang? Pegiat disabilitas nih. Jadi disabilitas ini kan sebenarnya isu tentang hak asasi manusia, human right. Ya. Nah, dari hak asasi manusia ini banyak yang kada aware atau kada perhatian, kada peka lah terhadap keadaan lingkungan terhadap disabilitas. Ya, kebanyakan itu berdasarkan rasa kasihan, bukan hak asasi manusia. Berarti selama ini kasihan aja Bang lah. Jadi charity, bahasanya tuh charity. Rasa kasihan. Padahal kan sebujurnya disabilitas ini bisa juga kayak itu seperti orang kebanyakan. Cuma karena kada dikasih ruang, jadi ruang dari teman-teman disabilitas ini lebih sempit daripada orang-orang yang biasa gitu. Oh, berarti modelnya tuh yang dibacakan Suin tuh kayak orang melakukan hal ini kepada disabilitas itu bukan karena memberikan haknya, tapi karena kasihan bener gitu Bang lah. Karena itu salah Bang lah, itulah kurang tepat. Kurang tepat lah. Karena memang semua memiliki hak yang sama Bang lah. Mau penuhnya disabilitas kakaknya sama gitu ya lo Bang. Iya. Nah, apakah Pian maksudnya maaf Bang lah, nih ulun batakon Bang lah. Maksudnya orang itu bisa dikatakan disabilitas itu apa gerang gitu Bang? Kan misalkan gini Bang, orang kasih contoh Bang lah. Apakah misalkan orang itu memiliki kadar kemampuan berpikir yang di bawah orang manusia normal tuh, apakah itu bisa dikatakan disabilitas? Jadi
Kalau dalam disabilitas nih karena ada istilah normal dan abnormal ya. Oh, ada Bang. Ya. Tapi Jadi ibarat bahasanya tuh bukan antara normal dan disabilitas, tapi apalah? Tadi inget ulun sebutannya tuh bukan disabilitas dan non disabilitas. Jadi bukan disambat normalnya kayak gini. Karena kan apa? Manusia tuh diciptakan unik. Ya. Jadi karena ada standarnya tuh nah. ya bener. Jadi kan misalnya apa ya? Kan dalam Al-Qur'an juga ada manusia itu diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal. Okay. Nah, disitulah letak keajaiban dari rahmat Allah. Nah, manusia itu berbeda-beda, entah bentuknya kah atau wajahnya atau rupanya. Nah, tapi itu untuk saling memenuhi hak masing-masing, saling support kayak gitu. Iya. Karena Bang ada juga yang mengatakan, mohon maaf lah koreksi salah nih, kabarnya disabilitas itu adalah orang yang memiliki keterbatasan. Bujurkah itu Bang? Atau ada? Secara fisik, jadi disabilitas itu ada kategorinya. Apa yang pertama tuh ada fisik, intelektual, terus itu sensorik. Sensorik tuh kayak tuli. Itu sensorik masuk ke Bang lah. Sensorik tuh Bang. Netra. Iya. Tunarungu itu masuk sensorik lah Bang atau? Iya. Terus tuh fisik tuh misalnya entah bekas amputasi. Nah, jadi disabilitas juga tuh ada dari beberapa kategori tadi, ada yang pranatal dan pasca natal. Jadi setelah lahir dan sebelum lahir. Oh, pranatal dan pasca natal. Oh, itu kategorinya. Modelnya bawaan lahir lawan sempat kayak non disabilitas, lalu akhirnya jadi disabilitas itu. Iya. Misalkan kecelakaan. Ya, itu salah satunya. Oh, apakah kayak ulun ini masuk disabilitas karena ulun berkacamata? Secara definisi ya Bang. Ya, karena ada keterbatasan dari penglihatan. Ya, bujur. Karena ada juga menyambut orang yang ibaratnya kemampuan mata ini kan apa namanya yang bagus lah kayak yang normalnya tuh ada rabun gitu nah. Ada yang menyambut rabun tuh termasuk kategori disabilitas gitu nah. Bujur kayak itu Bang? Secara definisi ya, cuma ada apa ya? Kategori batasan minimal yang minnya sampai 10 kan. Tersampai. Nah, kalau secara yang di kategori disabilitas untuk yang berkacamata itu rasanya minimal 10. Oh, ada lagi lah kategorinya lah. Oh, jadi secara definisi ya, tapi secara definisi ya. Ada lagi ketentuan lainnya gitu ya, yang bisa dapat predikat disabilitas min 10 dan kadang kalau di lasik misalnya. Ini kalau di lasik lah sebenarnya lah. Masih kalau diobati lah bahasanya lah. Iya. Ini sejak kapan menjadi pegiat disabilitas? Sejak kapan lah disambatnya? Kalau kalau di secara masuk organisasinya itu sekitar 2021. Oh, ada organisasinya Bang? Ada. Apa itu Bang? Ada. Kalau ulunnya ada di pengurusan di PPDI. Apa kepanjangannya Bang? Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Kepengurusan Kalimantan Selatan. Kemudian ada juga di PPUAD. PPUAD itu Pemilu Akses Disabilitas untuk yang demokrasinya. Untuk mencoblosnya, untuk partisipasi pemilunya lah. Ya, untuk kenegaraannya lah. Pemilunya lah. Nggih. Nah, Bang, tadi kan Pian masuk dalam keorganisasian penyandang disabilitas lah Bang. Nah, kebetulannya Bang ini fun fact juga nih. Iya. Ini sudah tahu juga Bang. Ulun nih terlahir dari keluarga yang disabilitas juga. Nah, mama Ulun itu norungu. Nah, jadi sebenarnya dengan melihat orang-orang yang mohon maaf disabilitas, ulun maksudnya biasa aja gitu nah, karena ya ulun terlahir dari keluarga itu juga gitu nah. Bahkan ulun maksudnya termasuk pegiat juga. Ya, kada juga pegiat, aku kan disabilitas. Kada maksudnya memperjuangkan tapi kada maksudnya nih aku bisa kuitan, maksudnya kayak kada selemah itu gitu orang disabilitas tuh. Kadang
menurut ulun malah bangga kita bisa kuitan yang kayak ini. Malah harus diperjuangkan gitu. Jujur. Nah bang, kan ulun betakun kan di situ tuh di dalam perkumpulan atau dalam organisasi itu kan banyak isinya tuh bang. Ada tunarungu, tunanetra, misalkan segala macam. Nah maaf bang, ulun nih penasaran bang, betakun bukan menyinggung segala macam. Cara berkomunikasi di dalam organisasinya itu kayak apa bang? Kan ulun kuitan ulun nih kan nyata ya, ulun bisa gitu nah organisasi. Nggih. Memahami bahasa kuitan ulun gitu nah. Kan nih karena tentu aja paham bahasa kuitan ulun gitu nah. Kadang ada yang kada mengerti. Ya, berarti bisa bahasa isyarat kan? Tipis-tipis. Isyarat maksudnya lain isyarat yang ABC lah gitu bang. Mama abah ulun tuh kayak ada suaranya bang masih ada pendengaran sedikit. Iya masih ada. Amun ulun manggalari banget tuh, maaf pun salah bang lah. Mama abah ini masih medium bang. ada levelnya, ada yang hard. Kan karena lalu suaranya bang yang sebujur bejari itu nah tuh kan ngerti. Karena paham tuh lun, tapi munnya kayak mama abah tuh lu ngerti gitu nah. Karena masih ada pendengaran sedikit, berarti pakai alat bantu dengar lah. Kada bang kada. Memang ada sedikit benar kayak tanah. Lawan juga kayak Mama Abah ulun tuh berkomunikasi dengan anak-anaknya tuh dengan bahasa mulut ya. Gestur. Ya gestur. Misalkan anak makan, anak mandi, nah kayak itu nah. Jadi kalau pian bang kayak bang di perkumpulan organisasi itu komunikasinya. Jadi ada juga kan berbagai macam orang nih. Maksudnya ragamnya tuh nah. Jadi bisa pakai misalnya kita kadang-kadang pakai JBI, bisa juga pakai ketik yang chat WA tuh misalnya kita ada alat bantunya bang lah. Ya kan ada aja HP. Iya. Apa ini ketik nah. JBI itu dia bang mabak. Juru bahasa isyarat. Kayak aku. Ya kalau bisa tadi makanya. Enak digabung dah sini. Suruh bantu sini bantu harus bantu. Mayan JBI itu ada honornya biasanya kalau di pemerintahan atau di acara-acara resmi lah. Itu. Wah ini kan kayak semalam tuh yang resmi sedang isbat tuh kan ada yang di belakang tuh. Iya yang di belakang. Nah bang, ini kuitan lo ini kada ada bang buat organisasi itu. Kalau WK kuitan lo petakan tuh ada syarat jalan bang. Ya syaratnya mendaftar disabilitas tadi. Ya gak salah sih. Bujur. Ya, masa aku yang daftar ya? Bujur. Kalau kami yang mendaftarkan mungkin. Iya, maksudnya apakah misalkan ada kategori umurnya kah? Ada. Ini mas aja bang. Selama masih hidup aja. Jadi karena bisa membicarakan kuitan dulu. Nah bang, di dalam organisasi itu apakah misalnya kayak ambil sampel bang lah misalnya kayak HIPMI tuh kan tuh perkumpulan pengusaha muda ya lo membicarakan kayak aku bisa usaha ini, kamu bisa usaha ini, ayo kita kerjasama. Nah kalau di situ tuh apa bang, maksudnya apakah memang semua penyandang disabilitas dikumpulkan tok kayak itu aja kah? Atau ada program apa itu? Kebanyakannya itu kan dari berbagai bidang nih, misalnya advokasi ataupun yang wirausaha tuh ada juga kayak gitu nah. Jadi kalau di PPDI Banjarmasin ini kan yang ketuanya Pak Slamet ini itu beliau mengadakan usaha bikin telur asin misalnya gitu atau menjahit rasanya itu yang biasanya fisik yang menggawi. Maaf bang, apa yang mulai pian tertarik untuk memperjuangkan disabilitas nih? Kayak pertanyaan yang menarik. Kenapa jadi titik awalnya apa? Titik awalnya karena ulun dilahirkan secara disabilitas dengan disabilitas. Lalu mulai hendak memperjuangkan. Karena ya sampai ini dari secara undang-undang tuh ada undang-undang disabilitas. Undang-undang disabilitas tahun 2016. Nah itu kan sudah lawas tuh undang-undangnya, cuma implementasinya masih kurang bang. Paling yang kawa dilihat itu yang kawa dipoto, yang cepat kayak gitu nah. Misalnya trotoar tuh kan pedestrian. Itu kan ada guiding block, cuma yang paling terlihat tuh itu aja karena bisa dipoto loh. Sisanya misalnya akses pendidikan yang setara aja kan itu perlu waktu yang lawas kayak gitu. Dan kadakawa ibaratnya para politikus itu kurang
tertarik ke sana karena kada kau dipoto, kada kau wah ini kinerjaku nah. Itu kan ngalih loh. Bahasanya Perlu- kada kau dijual bang lah. ya. Kada menjual ke gasan terpilih lagi. Ya paham. Kada- Ada hal unik lah bang selama ini. Ada hal unik apa yang pengen rasakan gitu, entah itu dari zaman sekolahan atau sampai sekarang gitu. Unik dalam artian apa nih? Selama pengen Selama menjalani kehidupan. gitu. Ya uniknya kayak apalah. Paling selama ulun dari SD sampai sekarang itu masih penasaran kayak apa naik kendaraan berkopling. Oh, belum pernah bang lah. Ya kayak apa? Mabang lah. Kada bukan Bang, ini kada maksudnya. Iya, bujur. Bujur. Tenang, ulun tebas kendaraan. Pengen kesini naik Kendaraan pribadi. pribadi, Oh naik motor nih. motor. Kayak apa caranya bang? Ya, Ada hal khusus lah bang. Ada. Tips-tips khusus. Kan maksudnya maaf bang lah, kan gini bang. Maksudnya kan ada orang yang apa bergerobak, Ya, misalkan atau ban 3 atau apa kayak itu. Kan kalau ban 3 tuh biasanya yang untuk fisik di kaki ya. Oh dibatis bang lah. Yang kada kawa menyeimbangkan badan. Oh, kalau pengen aman aja. Aman aja. Oh. Alhamdulillah. hebat aja. Ya cuma tadi kada bisa berkopling. Metik. Ya. Gigi kalau apa dia gigi masih lah bang. Ya gitu yang biasa jenis Supra Ya, gitu. karena kan ada kopling. Karena koplingnya. Punya berkopling kayak mah. Pernah tabrakan lah bang atau kecelakaan? Aswa. Soalnya. Oh, pernah juga kayak itu. Kalau kayak kami aja maksudnya kayak itu nah. Ya kada lah. Kayak manusia pada umumnya lah. Karena bukan kendaraan ya. Kayak gugur atau kecelakaan orang lain jauh. Cilin termasuk jauh tau lah bukan kendaraan dari Banjarbaru ke sini gitu nah. Jangannya misalnya lah berkendaraan lo sekalinya anak gugur nih ada picikan redonya. Oh diundo bang. Diundo. Ada. Diundo. Karena jadi gue anak kecelakaan ini karena Aduh, bujur bulan. Undonya ada tabangnya. Karena pikir gitu lah. Picik undo. Karena jadi. Gitu boleh. Bagus tuh caranya ada muter itu lah. Udah bang, di timbul tebas yang bakal bang lah. Yang paling jauh kendaraan gimana bang? Dari mana yo? Dari pas KKN bang paling jauh. Pengen KKN di. KKN di Loksado. Oh, Kapan dulu ada dong Dan sado bang? suah sekali perjalanan tuh Loksado, Amuntai, Banjarmasin waduh, sekali jalan. sekali jalan. Itu aja bang paling jauh naik kendaraan. Maksudnya memang keterbatasan tapi secara fisik kebugaran itu Tetap. jalan itu. Ya, artinya kan ada pembeda. Ada maksudnya bang Eka. Kamu sejalan. Uyuh pasti. Kayak apa? Pasti gitu loh. Masa ada uyuh lo bang? Ya. Uyuh banget malah. Bayangkan biantan satunya. Kayak apa? Menyimbangkan banget. Uyuh cek. Kadang kita, maksudnya kita berkendaraan kemana aja bila sudah limpat pada jamnya nyata ya uyuh. Uyuh mana nih? Iya. Ya kasihin superhero. Kalau gantian kayak gimana? Ini ada apa ya bang? Aduh. Akhirnya maksudnya kami ini kadang menawarkan bang ya maksudnya saking sini menerimakan keadaan. Mohon maaf lah gitu dah. Di sini saking menerimanya keadaan Ya. gitu nah. Iya. Maksudnya bang malah orang-orang kayak ini menurut turun orang-orang yang hebat gitu nah. Maksudnya kayak Ya, jujur. dengan secara keterbatasan ini disambati orang kayak dah ya aku terima. Kadang bang ada orang sempurna gitu nah secara fisik. Tapi disambati kada terima dengan keadaan, kada terima dengan kemampuannya gitu nah. Jadi termasuk orang hebat sih ini gitu nah. Ya, lawan juga apa namanya berkendara itu kan artinya sama aja tuh. Ya. Artinya jauhnya sama, Ya. apanya sama, tapi tetap masih kuat gitu. Berarti Ya. kan ada pembeda bang lah. Ya, itu Bang Jasin tadi Ya. bahwasanya disabilitas tuh memang ada juga hak asasi manusia. Haknya. Gini Bang. Bukan merasa dikasihani. Iya betul. Nih kamu tau lah, si Dini ada fun fact tau lah. Apa tuh? Si Dini pernah menjadi duta bahasa. Duta bahasa bang. Duta bahasa. Iya waktu itu. No, Kapan, Bang? Kapan Bang? Kalau ikut pemilihannya tuh 2018. 2018. Berarti pas menjadi ketua HMJ. Iya. Ya, itu merangkap jabatan itu. Akan apa jadi tertarik bang jadi duta bahasa? Lebih kepada anak mencoba sampai mana gerang anu batasan diri nih mampunya tuh. Kita explore. Nah, explore lah lebih tepatnya. Hebat. Sama mahasiswa bang. Kan ulun duta-duta tuh pernah daftar juga gitu. Nggih, jujur. Kalau yang sampai
pilih sebagai duta itu kan di duta bahasa aja, karena di duta bahasa itu kareda anukan apa? Syarat fisik Bang. Iya, itu. Coba Semua duta-duta orang mampu lah. Ya, duta-duta yang Paham lain. Yolon nggih, paham Yolon. Paham, Bang. Mananggaluh pernah juga mencobai daftar. Terus itu apa ya? Duta lingkungan hidup pernah juga, cuma sampai ya ada sampai yang bagian Finalis. finalis. Oh, Berarti ini menggali gitu nah. Aku sampai mana Potensi hidup ya, Sidin. Bujur-bujur. Iya. Nah, Bang, maksudnya apa ya? Apalah maksudnya kayak Pian tuh berarti bisa dikatakan mencoba semua hal Bang lah. Mencoba semua hal. Sidin bisnis. Habis itu juga Sidin duta bahasa. Maksudnya hal apa lagi yang hendak dicoba dalam segi pekerjaan gitu. Misalkan Pian hendak di bidang Advokat kah, misalkan. atau misalkan Pian hendak terjun ke politik, DPR misalkan. Maunya advokat kan yang jelas jurusan beda nih. Ya. Kalau hendak ke politik hendak ya sebujurnya. Oh, hendak Partai mana nih yang siap akomodasi nih? ya, colek dulu. Karena saya pegiat disabilitas dan memang tahu betul permasalahan disabilitas ya, Bang. Siapa tahu dengan berkat Sidin terpilih misalnya kau mengakomodir Memperjuangkan. memperjuangkan ya lah, Bang. Hak-haknya. Mudahannya bisa kayak gitu nah. Kalau cita-cita tuh ada Bang. Apa Bang cita-cita Pian, Bang, kalau boleh tahu? Ya tadi yang Politik tadi. politik tadi. Iya, Partai mana yang siap yang jelas. Gitu. Berarti banyak Sidin tadi lah duta bahasa dan segala macam. Tapi tadi ada Sidin menyinggung tentang pemerintah lah Bang lah. Nah, ulun tertarik tentang bahas nih. Menurut Pian peran pemerintah saat ini untuk para disabilitas nih kurangkah atau pas saja kah atau apalagi yang menurut Pian rasakan nih? Jadi kalau dibilang sudah ada kontribusi ataupun tindakan ada. Kemudian disambat dipadahkan kurang tuh ya kayak itu Bang ya. Yang pertama disambat ada ya seperti yang kita lihat ya paling nyaman trotoar ya. Nah, setelahnya itu kan kita nggak tahu apalagi entah pembangunan pendidikannya kan kita nggak tahu nih. Beasiswa disabilitas itu adakah? Tahu. Nah, Berarti Bian itu pernah dengar kan? Iya, Kada pernah lagi. Ada pernah. Selagi kita kada pernah mendengar beasiswa itu ada, apakah itu ada kayak gitu nah, mempertanyakan itu. Ya. Patut kita pertanyakan lo tentang pendidikan. Perlu ditanyakan. Kalau kita aja kada pernah dengar, apalagi program itu ada kayak gitu nah. Nggih. Walaupun ulun nih kada tahu juga kayak gitu nah. Karena kita sama-sama kada pernah dengar dan di kampus itu kada pernah dengar ya lo. Khususnya UIN lah yang sama-sama UIN. Iya. Nah, apakah ada? Nah, kita kada tahu juga. Kemudian akses pendidikan misalnya kampus negeri kita aja yang ya kita ambil contoh UIN Antasari ya. Kan aksesibilitas jalan ataupun kampus itu harusnya ada jalan landai, kemudian paham. kalau gedung lebih dari satu lantai minimal ada lift. Betul. Ya, misalkan ada orang yang mungkin diamputasi kan misalnya. Ada keterbatasan fisik di batis. Ya, sebujurnya disabilitas nih bisa dari umur juga. Kan dosen-dosen Tuha tuh karena mungkin naik tangga tuh gitu. Imbah ngajar naik tangga mangga sih Din sekalinya meninggal keserahan jantung salah siapa? Nah, itu. Karena kami di Syariah tuh sampai lantai 3 Bang lah ini. Nah, itu lumayan ada juga kayak itu keluhan dari dosen kan. Uyuh naik tangga aja sampai lantai 3. Karena dosen Tuhan nih. Ya, dosen Tuhan sekalinya serangan jantung karena naik tangga siapa yang salah? Oh, bujur. Nah, itu aksesibel kada ya loh. Terus umur tuan ini kan termasuk rentan terhadap menjadi disabilitas kayak gitu. Karena faktor usia. Iya, bujur. Nah, Bang, tadi terkait kesetaraan pendidikan Bang lah. Ini sepengetahuan ulun dan yang ulun rasakan kayak kan ulun di SMP 14 tuh. Nah, di SMP 14 tuh kayak menerima siswa yang dalam kategori disabilitas misalnya kayak kekurangan keterbelakangan fisik lah kayak Down syndrome itu digabungkan dalam satu kelas lawan kelas orang-orang yang non disabilitas. Itu apakah bisa dikatakan itu salah satu dari usaha dari pemerintah untuk menyetarakan atau kada Bang menurut dia? Kayak orang disabilitas itu kada harus
SLB gitu nah misalnya kau aja di sekolah umum. Oh nggih. Jadi Down syndrome itu kategorinya intelektual, bukan fisik pertama. Terus itu untuk sekolah inklusi itu kan dari upaya untuk penyetaraan itu masih menurut ulun lah itu masih kurang matang karena di pas pian sekolah itu SMP 14 lah. Nah, itu ada guru pendampingnya lah. Ada. Kemudian yang si Down syndrome-nya tadi kayak apa belajarnya? Jadi kayak malah misalkan nih Down syndrome, misalnya jangan malah misal. Nah, jadi kan biasanya Bang lah ada yang duduk paling belakang, ada yang duduk paling muka. Jadi di sampingnya ini guru pendampingnya. Jadi misalkan ada 3 orang nih, 2 orang duduk berbangku sebelahan, 1 orang duduk sorangan di sebelahnya. Jadi misalkan ada disuruh menulis, jadi guru pendampingnya dia memadahi tulis ini gitu. Kayak mengawasinya gitu nah. Kayak itu Bang kalau di SMP soal tuh. Oh gitu lah. Jadi kan kayak itu. Dan setahu ulun kayak SMK 2, SMK 4 terusnya ada juga Bang yang kayak itu juga sekolah inklusi gitu nah. Cuman yang ulun kada tahu tuh apakah di kampusnya seperti itu juga? Kampus masih belum kayaknya Bang. Nah, Bang itu. Maksudnya apakah sama seperti itu diterapkan gitu nang kartu hoja Bang? Nah, kalau di pendidikan kayak SD, SMP, SMA itu kan memang ada sekolah inklusi. Tapi kada banyak yang sekolah yang menyanggupi itu karena pertama kan entah apa kebijakan dari anggaran kah atau guru pendamping kah kita kan tahu juga loh. Karena kembali lagi yang jar ulun tadi dari yang pemegang kebijakan atau disambat pemerintah ataupun DPR atau yang wali kota dan sejajarannya itu kita harus tahu dari Bu Ansiden tuh apakah peka. Nah sebujurnya dari penanganan disabilitas atau difabel ini harus ada kepekaan terhadap lingkungan itu atau fenomena itu. Karena dari yang terjadi ini kan kebanyakan kurang menariknya itu karena kadakawa di pendidikan tadi khususnya kada sesuatu yang instan kayak gitu nah. Kadakawa jadi bahan kampanye lah kayak gitu. Itu jadi penghalang modelnya Bang lah. Bukan penghalang sih karena daya tariknya gitu nah. Padahal itu penting Bang lah harus ya secara pembangunan berkelanjutan itu penting tapi secara karir politik kan itu berat kayak gitu nah. Berat di ongkos loh, berat kadang dipoto gasan kampanye. Nah mungkin terakhir Bang, harapan dari Pian untuk pemerintah dan lain-lain. Untuk harapannya sebenarnya simpel aja Bang kayak gitu nah. Jadi kalau ketika menjadi pemangku kebijakan atau pejabat itu lakukan yang terbaik, penuhi segala hak asasi hak orang lain dan jangan korupsi itu aja. Nah, jadi intinya sanak ulun seberataan bahwasanya semua orang tuh memiliki hak yang sama maupun inya disabilitas ataupun non disabilitas. Misal si Din ini membuktikan bahwasanya orang yang disabilitas pun sama dan bisa untuk melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang yang non disabilitas. Jadi seperti itu makanya si Din ini memperjuangkan benar gitu nah. Seperti itu. Bujur. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih juga sudah diundang diajak ngobrol di sini. Segmen Bawara. Orang Banua. Nah, gitu. Kita ngobrol lagi sebenarnya panjang lagi Bang. Banyak hal-hal yang sebenarnya kami ingin tahu dari Pian gitu sebenarnya cuman karena keterbatasan waktu kita pandir di lain kesempatan. Mungkin ada part 2, ada part 3 dan segala macamnya. Ya, terima kasih banyak kepada kula-kula semuanya yang sudah menonton podcast Bawara Bepanjiran Wan Urang Banua. Kami mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Kami akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.